Pernah nggak kalian itu memikirkan kadang, kenapa sih kalau Allah itu sudah tahu apa maksud kita, apa dalam hati kita, kenapa kita disuruh untuk berdoa? Seakan-akan itu kayak kita itu tidak percaya bahwasanya Allah itu tidak tahu apa isi hati kita. Nah, bertemu kembali dengan saya Ahmad Ahsan, ini video kedua saya dan masih agak grogi tentunya, dan saya masih mencoba untuk bisa konsisten, masih bercoba untuk bisa istiqomah dalam channel YouTube ini. Tentu penyemangat saya adalah kalian semua para penonton untuk bisa memberikan support, subscribe, share, dan komentar kalian serta kritik dan saran di bawah di kolom komentar sebagai bentuk motivasi kepada saya agar channel ini bisa berkembang dan saya juga bisa mengintrospeksi diri apa kekurangan saya dalam belajar untuk menyampaikan. Nah, untuk kali ini tentunya saya akan menyampaikan yang sedikit menggeliti di pikiran saya. Pernah nggak kalian itu memikirkan kadang, kenapa sih kalau Allah itu sudah tahu apa maksud kita, apa dalam hati kita, kenapa kita disuruh untuk berdoa? Seakan-akan itu kayak kita itu tidak percaya bahwasanya Allah itu tidak tahu apa isi hati kita. Nah, yuk kita bahas. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan udhunguni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan. Dan dalam hadis itu mengatakan juga ad-du'a wal ibadah, doa itu salah satu bentuk ibadah. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa bukan hanya tentang untuk kita bisa dikabulkan, diberikan apa permintaan kita, bukan, tapi bagaimana kita salah satu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana salah satu tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk bermain, bukan untuk tujuan kita tercapai, bukan, melainkan untuk ibadah. Yang kedua, doa itu salah satu bentuk pengabdian kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Al-Quran itu tentu ada bahwasanya doa salah satu bentuk kita ketergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali juga mengatakan bahwasannya ketika seorang hamba itu berdoa, itu salah satu bentuk ibadah, plus itu menandakan bahwasanya orang tersebut mempunyai ta'aluk atau hubungan ketergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selayaknya seorang yang diciptakan tentu harus mempunyai hubungan dan ketergantungan kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bahwasanya doa yang kita lantunkan, yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tentu tidak sia-sia. Nabi mengatakan bahwasanya doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan. Entah kalau nggak dikabulkan, bisa jadi ya ditunda atau bisa jadi diganti dengan suatu hal yang lain. Jadi kalau kita berdoa kok belum terkabulkan, bukan berarti ditolak, melainkan bisa jadi ditunda atau bisa jadi diganti dengan hal-hal yang lain yang kita tidak tahu itu termasuk dalam doa kita atau tidak. Berdoa itu supaya kita itu tenang. Jadi di dunia ini itu ada yang mengatur, bukan kita yang mengatur, melainkan kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tenang. Dan dalam Al-Quran dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwasannya ketika kita zikir, salah satunya adalah berdoa, tatmainnul qulub, bisa bikin hati kita itu tenang. Jadi kalau kita berzikir, salah satunya adalah supaya hati kita berzikir yang doa ya, supaya hati kita itu tenang, tidak stres, tidak sampai bunuh diri, naudzubillah. Nah, itu salah satu di mana kita itu disuruh berdoa. Fungsi dari kita disuruh untuk berdoa. Dan juga terkadang yang kita dapatkan dari doa itu bukan apa yang kita pinta, melainkan ketenangan hati yang tidak kita rasakan. Tiba-tiba kok tenang, kok nyaman, tidak sampai stres. Nah, jadi pada pokok poinnya adalah ketika kita berdoa, bukan berarti Allah tidak tahu apa maksud dalam hati kita, melainkan kita itu butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Dan itu salah satu bentuk kita itu taat kepada Allah, dan itu taat kepada Nabi, salah satu perintah dari pada agama Islam. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa kritik dan sarannya di komentar juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.